Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan setelah saya kenal dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, keluarga besar saya itu dia beragama lain. Setelah saya percaya dengan Yesus, satu-satu, saudara saya ada 6 bersaudara. Saya yang paling kecil. Nah, orang tua saya juga belum kenal sama Yesus, tapi kakak saya yang paling tua itu aneh, saudara. Dia rajin dia sholat, rajin bayang. Tiba-tiba saya waktu pulang ke daerah, dia mendekati saya. Saya nanya sama saya, kamu sekarang ke gereja? Iya. Saya lihat kamu ke gereja, berubah ya, perubahan kamu banyak. Saya ikut dong. Saya kaget, saudara. Ikut. Kenapa? Kan kakak udah melakukan ini, sembahyang sendiri. Enggak, saya enggak mau lagi. Kenapa? Kemarin saya waktu lagi doa bersama, saya dikatain sama gurunya. Jadi dia sakit hati. Terus pada waktu saya pulang, dia konsultasi sama saya, pengen ikut ke gereja, tapi waktu itu saya waktunya nggak cukup, saya nggak sempat ngajak ke gereja. Saya ada salah satu pendeta di daerah, di kampung saya datengin, saya kasih cerita bahwa kakak saya itu mau ke gereja, tolong dilayani pribadi, dibesuk supaya ke gereja. Nah, akhirnya saya kasih mandat begitu, saya pulang ke Jakarta. Minggunya saya telepon, kakak saya sudah masuk gereja, saudara. Suami istri dan anak-anaknya masuk semua. Yang kakak saya yang pertama. Terus kakak yang nomor 3, puji Tuhan, sekarang udah masuk semua, tinggal satu yang belum. Kakak saya laki-laki nomor 3 dari saya, itu belum. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, malam hari ini saya sangat bersuka cita, saya bisa bersaksi, dan banyak sekali saya memenangkan jiwa, bukan saya sombong, bukan saya ini, banyak anak-anak rohani saya yang saya menangkan, malah ada yang jadi pendeta, ada yang jadi gembala sidang. Jadi puji nama Tuhan, saya punya kebanggaan sendiri, dan saya ada kerinduan dalam hidup saya. Kebetulan istri saya yang sekarang ini, dia visi misinya sama, jadi supaya hidup kita ini selalu menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cuman itu, hidup saya itu hanya itu. Saya rindu supaya hidup saya untuk menjadi berkat untuk kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan pernah berbicara sama saya. Ceritakan apa yang ada di dalam surga pada orang yang sudah meninggalkan aku dan orang yang belum percaya kepada aku. Itu amanah yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami beberkan pada saudara-saudara kita yang belum percaya, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan, tapi biarlah melalui kesaksian ini boleh menjadi rema dan menjadi berkat. Saudara, kita jangan khawatir. Hidup kita walaupun saat-saat ini dunia ini nggak menjanjikan, saudara, tapi yang menjanjikan itu adalah Bapa di surga. Bapa di surga menjanjikan saudara dan saya, kalau kita percaya, kita akan selamat. Jadi saudara dan saya ini punya hak waris, saudara. Saudara punya hak waris. Saudara, saya kasih ilustrasi, kalau saudara sekarang ini hidup di dunia ini, saudara kenal dengan pembantunya Pak Jokowi, barangkali kenal akrab dengan pembantunya Pak Jokowi. Tapi pembantunya Pak Jokowi kadang-kadang lantang, kadang-kadang dia dengan lantangnya mau ngajak teman-temannya, ayo kita ke istana yuk. Kita ke istana, nanti sama saya. Nanti masuk di istana gampang kalau sama saya. Saudara, apa yang terjadi kalau saudara pergi ke istana negara yang resmi, itu ada berapa staf penjaga. Kalau saudara pergi ke istana, saudara bareng sama pembantunya Pak Jokowi pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Walaupun itu pembantu itu lantang. Saya ini kan pembantunya Pak Jokowi, setiap hari saya yang bikinkan teh, saya yang nyiapin makan pagi yang ini. Tidak ada urusan. Pembantu itu urusannya rumah tangga, tapi istana tidak ada urusan. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, kalau saudara kenal dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran misalnya, kenal dekat, saudara pergi ke istana dengan Pak Gibran, saudara masuk ke istana dengan Gibran, saudara sounder ditanya, walaupun yang jaga itu pas pampres dengan tegap-tegapnya,
dengan gagah-gagahnya, pasti begitu dilihat Pak Gibran yang ada Pak Gibran dan ngajak temannya, paling langsung suruh masuk, saudara. Begitu juga saudara dan saya, kalau saudara masuk dalam kerajaan surga harus melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus tidak akan bisa. Apalagi lewat pembantunya. Yesus Kristus itu ada anak Allah yang benar-benar anak Allah. Dia mati dan bangkit karena sekarang ini ada di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara-saudari, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu kesaksian dari seorang bapak yang sebelumnya bukan beragama Kristen, yang sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya luar biasa, beliau bisa mengambil satu keputusan yang menakjubkan dalam hidupnya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena ada perjalanan spiritual. Bahkan tadi di awal, beliau ini juga menyampaikan melalui kesaksiannya, akhirnya ada anggota keluarganya yang mendengar tentang Tuhan Yesus dan pada akhirnya pun menjadi percaya. Ini luar biasa, saudara-saudari. Karena itu mari kita perhatikan dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ini firman Tuhan Yesus sendiri dikatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi jelas ya saudara-saudari, kalau ada orang di luar sana yang berkata bahwa oh di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan, sembahlah aku dan segala macamnya, ya memang mereka secara sengaja membuat formulasi kalimat yang seperti itu karena ungkapan yang seperti itu tidak ada dalam Alkitab dan perlu dijelaskan kepada mereka ya, dan juga perlu untuk diketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak menurut kehendaknya sendiri, bukan seperti yang diinginkan, dimauin oleh orang-orang yang tidak percaya ini. Tetapi ini jelas, ungkapan aku adalah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir, ini dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, dan orang Yahudi pada zaman itu mengerti bahwa ini merujuk kepada satu pribadi yang luar biasa, yang ajaib adalah Allah sendiri. Nah, oke. Sekarang mari kita perhatikan lagi dalam kitab Ibrani. Ini menarik, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa ayat ya. Ini ada sampai pasal 1, ayat 6 sampai ke 8. Dan saya berharap nanti saudara-saudari akan membacanya di kitab suci masing-masing ya. Di ayat sebelum maupun di ayat selanjutnya. Supaya kita tahu betul konteksnya di mana. Tapi ada satu poin yang paling menarik dari ungkapan ini. Ya, Ibrani 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Pertanyaan pertama dulu, siapa ia yang diungkapkan dalam ayat ini adalah merujuk kepada Allah Bapa. Dan ketika ia, yaitu Allah Bapa, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Nah, jadi referensinya saudara-saudari bisa membaca ya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ketika dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi jelas ya, saudara-saudari ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nanti bisa membaca secara keseluruhan, tapi ungkapan itu sangat relevan, sangat erat kaitannya dengan ayat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6. Dan makanya dikatakan, ya ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ya, dan ia berkata kepada semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dia siapa yang dimaksudkan di situ? Adalah anak, merujuk kepada Tuhan Yesus. Lalu kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dikatakan, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, jadi saudara-saudari, perhatikan ya, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 ini ada ungkapan yang berbeda. Dan tentang malaikat ia berkata, ya, siapa ia di sini? Adalah pribadi yang sama pada ayat yang ke-6 tadi, adalah Allah Bapa. Ia berkata tentang malaikat yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, sekarang mari kita perhatikan nanti pada ayat yang ke-8. Disinilah ada ungkapan yang sangat indah, yang secara luar biasa menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus yang pernah hidup dalam dunia, yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit, bahkan naik ke sorga, dan akan datang kembali, ya, pada kedatangannya yang kedua kali, tetapi bukan lagi untuk menyelamatkan manusia dalam pengertian beliau Tuhan Yesus akan disalibkan kembali, tetapi ia datang sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang luar biasa ya. Jadi oleh karena itulah menurut kesaksian Bapak tadi juga nih, beliau bisa menjadi percaya, dan itu sesuatu yang luar biasa ya, dari tidak mengenal tentang Tuhan, dari bukan beragama Kristen, tapi karena penyataan Tuhan sendiri akhirnya beliau bisa
menjadi percaya. Sekarang mari kita perhatikan pada ayat yang ke-8. Disinilah, saudara-saudari, kenapa tadi saya baca ayat 6-7 supaya kita tahu gambaran dan perbandingannya ya. Tetapi tentang anak ia berkata. Nah, ini anak siapa yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus ya. Tahtamu ya Allah, jadi oleh Allah Bapa sendiri, saudara-saudari ya. Ingat ya, tadi ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu konsisten, kata ia itu merujuk pada pribadi Allah Bapa ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu, anak siapa yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Haleluya, saudara-saudari ya. Jadi jelas ya, Allah Bapa sendiri berkata tentang Yesus Kristus adalah tahtamu ya Allah. Jadi saudara-saudari, ya benarlah yang dikatakan oleh Alkitab ya dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, ketika Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu ya. Dalam kekekalan Bapa, Putra, Roh Kudus ya adalah satu hakikat setara, tetapi memang dalam proses inkarnasi, dalam proses mengerjakan keselamatan ya tentu masing-masing ya pribadi yang ajaib ini, Allah yang Tritunggal ini, Allah yang Maha Kudus ini ya, masing-masing dengan perannya, saudara-saudari ya. Nah, mari kita perhatikan Yohanes pasal 10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, tadi Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, ya tahtamu ya Allah, kekal selama-lamanya. Jadi ini dia saudara-saudara ya, makanya ketika Tuhan Yesus berkata, akhirnya kita menjadi mengerti aku dan Bapa adalah satu. Ini menunjukkan satu hal bahwa pertama, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-14. Dan dia adalah satu dengan Bapa, karena itulah tadi di dalam Ibrani 1 ayat ke-8 Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Yesus tidak lebih rendah daripada Bapa ya, ataupun lebih tinggi daripada Bapa. Dalam kekekalan ya, Allah Tritunggal yang Esa ini adalah sehakikat, adalah setara. Tetapi dalam penyataannya, nah tentu itu ada hal yang berbeda. Kita bisa mengenal Allah Bapa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya, kalau kita yang mendengar firman Yesus, mendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Filipi ya, engkau sudah melihat aku, maka bagaimana bisa lagi engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa yang sudah melihat aku mendengar firmanku, dia telah melihat Bapa. Nah itu dia saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak yang sudah menjadi percaya ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, dan mari terus bertumbuh menjadi berkat dimanapun berada.